Kelompok guru gitu, betul toh? Nah, saya takut Kak, wah, ini mergo dibawa Pak Iko mboten. Walaupun saya orang Wates, RT 3 di RT 3 sementara tidak dulu biar RT dan RW yang lain. Nah, Bapak Ibu, terkait kurikulum ya, kurikulumnya materi pemberdayaan dan keterampilan. Nanti hari ini kita akan sebagian menyelesaikan materi teori nanti terkait dengan pengarahan dari Bapak Kepala Dinas, terus pengarahan dari Ibu Bapak Lurah Wates, terus kemudian nanti pengarahan dari Ibu Penggerak PKK Bu Sinten. Alhamdulillah, ada Jepang ya. Tinggal apa? Tinggal. Ibu Penggerak. Sama hari ini nanti dengan Pak Esra. Nah, itu yang materi tentang pemberdayaan. Nah, di samping itu nanti di sebagian waktu dan di akhir kami juga akan memberikan materi-materi terkait pemberdayaan juga, misalkan analisis potensi usaha dan sebagainya. Tapi nanti diberikan berbarengan dengan materi keterampilannya atau sebagian disisipkan di akhir ketika tertutup. Ngoten lah, kita itu pun dewasa Bapak Ibu. Kadang kebutuhan itu kan tidak bisa terus disaklek seperti anak SMP, SMA, jam sekolah jam 7 harus jadi gitu. Tapi kesepakatannya ketika tidak ada hal di luar itu, ya kita tetap datang sesuai waktu supaya nanti proses memasaknya itu selesai. Begitu. Nah, nanti terkait dua pilihan wau Bapak Ibu. Ini kan dari data kami ada sekitar peserta dari Wonosidilo itu 4 peserta. Wonosidilo itu yang satu izin. Nanti terkait materi hari ini nanti disampaikan. Kesepakatan-kesepakatannya juga disampaikan ya. Ingkang izin sih tentu. Titi Zuriat ya. Betul masalah itu. Titi Zuriat, Titi. Terus ingkang saking Wetan Pasar ada 5 ya. 5 atau 6? 5 komplit? Komplit, alhamdulillah. Terus berikutnya ingkang saking Durungan RT 2 dan RT 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, komplit ya. Nah, terus ingkang saking Kedundung 5 hadir semua? Iya. Alhamdulillah. Terus saking Wonosidi Kidul ber-5 sudah hadir semua? Nah, terus ingkang saking Multihan 1 2 3 4 hadir semua. Terus ingkang saking Bipan berempat? Oke, yang satu izin. Nah, ingkang izin sinten? Astri Febrian Ningsih ini. Febrian Ningsih terus ya. Nah Bapak Ibu, ini yang kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil. Nah, nanti dari kelompok kecil ini harapan kami ibu-ibu punya keterampilan memasak tata boga. Nah, menunya itu memang kita desain. Kita desain itu yang bisa untuk jualan, bisa untuk usaha, kecil-kecilan dulu. Nah, dari program-program yang telah lalu itu biasanya begini Bapak Ibu. Kami punya Pelangi Nusa TPA. Nah, TPA itu membutuhkan snack satu hari itu sekitar 70 snack untuk snack pagi dan snack siang.
Nah, harapan kami nanti jika ibu-ibu ini memperoleh materinya serius, ngolahnya serius, nah kelompok ibu-ibu ini yang akan nyuplai ke sana, begitu sebagai bahan latihan usaha. Nah, kalau sudah ada suplai ke sana, ibu bisa membahkan untuk dititip-titipkan, bisa membahkan kalau ada arisan, oh pesen kalau kelompokku baik, kan bisa. Misalnya di Wonosidi, oh nek arisan berarti bisa pesen kalau kelompok Wonosidi berapa. Begitu guys, itu yang kelompok kecil. Nah, untuk pembelajaran, oh maaf, saya tambahin, yang di kelompok kecil nanti berhak mendapatkan bantuan modal usaha. Tadi sudah disebutkan kemudian, sudah ya, memang tidak besar itu, apa di petunjuknya itu ya. Nah, misalkan kelompok yang isinya 4 orang, artinya mendapatkan bantuan usaha sejumlah 150.000 kali 4. Nah, itu digunakan untuk pembelian bahan. Betul ya? Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, tadi berkaitan dengan kelompok besarnya. Ini Wonosidi kalau 16 13 Durungan Wonosidi Lor Letak Pasar Durungan Kedunggo itu 18. Coba menjadi bagikan kelompoknya Wonosidi 4, Letak Pasar 5, Ukun 9. 4 kelompok ya, 18. Jadi ada 2 skenario yang membagi kelompok dari kami di ABC, kelompok 1 di ABC, atau jenengan sendiri yang mau bagaimana? Berikut. Dan dari nyamannya jenengan gimana? Nyaman di pecel saya. Kelompok 1 Ibu ABC. Jumlahnya 4. Bukan, kalau kelompok kecilnya sudah tadi toh, kelompok besarnya itu kelompok A dan B. Nah, itu kita sepakati dulu, mau 1 minggu selesai A dulu. Jadi 1 minggu selesai kelompok A dulu. Terus minggu kedua kelompok B. Nah, setelah itu rangkaian penutupan dan pemberian modal usaha ketemu bareng lagi. Itu oke, itu disepakati. Engkang minggu depan kelompok mana dulu? Kelompok A, bukan kampungnya nulis dulu. Sebentar, biar ditulis. Berarti yang kelompok A, kelompok 1 gitu aja ya. Kelompok 1 itu dari Kedunggo. Berapa orang? 5. Nah, terus yang kedua Wonosidi. Silor. Berapa orang? 4. Berarti 9. Masih Tambah 2 lagi. Durungan berapa orang? 4. berapa? Masih kurang 1 kelompok lagi yang isinya 4. Isinya 4. Itu berapa? 5, 4, 9 sama 8. 9, 17. Lewat deh. Lewat isi. Isinya berapa? Isinya 4, yang bawah 4. Dipan 4, Kedungan 4, Wonosidi Lor 4, Kedunggo 5. 17, 4 kelompok. Cukup kayaknya ruangannya. Karena salah. Enggak apa-apa. Gue enggak apa-apa ya. Oke, itu. Dipan ada 5. Oh, nah Dipan ikut kelompok 2 ya. Tapi yang 4 tadi kelompok A lagi, nanti di kelompok A. Yang mana yang apa? Putihnya.
umpamanya nek nanti yang depan itu sing loro nyala. Iya. Durungan, kalau durungan ikut minggu depan pun durungan pun jadi oh sudah tulis oh Kedunggon, wono sitilon, durungan. Sing jadi pertanyaan kan depan Istilahnya 18 cukup gak ruangan? kalau cukupnya dicukup-cukupin Akhirnya dicukup-cukupin ya? Cukup Oke, nanti sebagian nanti di luar nuleni ya ning gembong. Ikhlas ya? Cukup-cukupin. Oke, terus kemudian yang kelompok dua nanti di minggu depannya lagi Puji mawon. Mana sih gitu? Berapa orang kalau segitu? 5. Terus kemudian 4. Terus 9. Metan pasar. Metan pasar itu bebas. Di metan pasar. Emang nama dari Mana gitu? aku tuh ini rekan saya Pak Yuri yang tuh Sleman. Sudah ya, ini berarti selesai. Ada yang belum? Saya ulangi ya. Wono Siti Kidul ini 5. Kemudian 4. Petan pasar 5. 14 itu karena yang depan tadi itu yang kelompok 1. Ini. Jadi itu yang kelompok 2 itu enggak nih. Lagi ya? Jadi lagi ya? Ini sebenarnya secara laporan kemarin kalau bentuk selang-seling sebenarnya. Tapi kan foto tapi penak gitu. Jangan jawab penak tapi juga akan mengusahakan sampai nyaman. Nanti deh, maka masih waktu lanjut. Oke. Oh iya, aturun dulu. Terus nanti disepakati ya, berarti kita pembukaan hari ini. Gimana? Gimana? Nek selang-seling berarti kayak skenario yang kami buat. Nek selang-seling itu janjane menake kula sebagai paling le blonjo pisan. Nggih dina, maksudnya rak ngono kuwi asline, ya toh? Ah mau gimana? Disepakati? Deal selang-seling? Oke nggih? Oke. Selang-seling berarti ditulis. Tetap selang-seling. Oke, selang-seling. Hari Senin tanggal Tetap nanti yang hari Senin besok berarti kelompok 1. Selasanya kelompok 2. Rebunya kelompok 1. Kamisnya kelompok 2 gitu aja. Gitu. Ngeten mawon, digawe fleksibel mawon. Misalnya umpamane kelompok 2 itu dijatahi di hari Kamis ya. Dilalai Kamis kok ora iso. Aku pengen makan Jumat ya. Ya ndak apa-apa. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, jatuhnya Jumat. Kelompok 2 kok Jumat ya? Senin 1, Selasa 2, Rabu 1, Kamis pas lah. Iya, gimana? Pripun? Wis sip urung? Sip ta? Ya, sip. Nek sip iku ya seneng. Berarti le belanjaan pisan lho. Kalau goleke bahan sampean itu ming Senin nanti belanja untuk 2 hari. Rabu nanti belanja lagi untuk 2 hari kan gitu. Ya. Si dipakai. Iya, 2 hari. Nanti nek misale Kang Senena sama Bu Lala misalnya. Saya Jumatnya repot, gimana Bu Lala kalau Sabtu nek Bu Lala bisa? Enggak apa-apa Sabtu silahkan, enggak masalah kita. Gitu. Pokoknya digo kepenak mawon lah, rasa kaku. Rasa sepaneng gitu loh. Ya toh? Misalnya iki enak dicipi, nek tak cipi piye Bu Lala? Ya enggak apa-apa, rasa masalah niku wis digo kepenak mawon nggih. Ya gitu. Nanti nek misalnya ada yang perlu kita diskusikan, nanti kita buat grup WA gitu. Nanti kita buat grup WA, nanti ngobrol lewat grup WA aja. Kalau misalnya mau geser-geser misalnya
saya tukeran, saya yang kelompok 1 mau masuk di kelompok 2 asal ejolan, ana sing ejolan gelem, ndak masalah. Nah, ming karena kami harus tertib administrasi, ya engko nggon absensi ya sesuai tetep, gitu aja, nggih. Tapi nek nggon perkara nanti pelaksanaannya sampean mau tukeran, mau ganti hari gitu, wis ora apa-apa, ndak masalah. Gitu ya, ala dalang. Yang penting jenengan tetap punya kesempatan untuk belajar, untuk latihan, dan kami link rampung ke administrasi karo negara karo pemerintah juga jalan baik gitu lah. Jadi dua-duanya biar jalan baik gitu lah. Sampai nyaman kita juga enak. Gitu. Gimana Bu Lala, mau jam berapa? Nyamannya? Nah, itu Bu Lala itu. Mau jam berapa? Jadi main kepenak itu loh. Ah. Mau pagi apa siang, mau jam berapa? Nanti sama Bu Lala. Kita mulai pagi, sepakat ya. Jam bener. Setengah 8 pun ngumpul, nanti jam 8 start. Betul ya? Bagi jam itu kan satu hari itu 2 menu. 2 menu satu hari. Satu hari itu 2 menu. Kira-kira menu kuwi nanti selesai jam berapa? Bagi jam 6. Kan gitu, betul ya? Nah, nanti Bu Lala beli bahannya agak banyak karena di anggarannya itu skemanya dari kementerian tidak ada stek. Jadi menunya itu bahan menunya lebih banyak supaya ketika matang dicicipi sendiri. Soalnya ada tulahan bisa bawa pulang. Kilo ibu wis iso gawe iki. Kami cuma butuh dokumentasi nanti. Iki lho hasilnya ibu-ibu. Ah, nanti tak pamer karo kementerian iki lho. Wong apa sih iso gawe ngene iki? Dugi hari Jumat masuk. Terus nanti kelompok A, misalkan Jumat kelompok A, berarti Senin kelompok B. Betul ya? Nanti kalian sambil jalan. Nanti kita sambil jalan. Oke, nah Bapak Ibu, ini nyuwun pirsa dari sekian remaja semua ini yang umurnya 20 yang umurnya 25 sinten 25 Ibu sinten Ibu apa Mbak ini oh yang 25 tidak ada mboten? Tidak ada, 25 tidak ada. Kemudian di 20 ini ada sebenarnya Pak Fitri Febriani. Terus yang 29 dengan ya. Nah, dengan Mbak Sinten? Mbak Dina. Namanya 29 Mbak Dina Kristiana. Oke, Mbak Dina Kristiana peserta termuda. Nah, kemudian remaja yang umurnya Wantono STMM selaku Lurah Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo yang kami hormati Pak Sugiantoro selaku Kasih Kelurahan Wates, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Wates, dan Bapak Ibu peserta program pemberdayaan remaja dan perempuan yang kami banggakan. Bapak, kami melaporkan terkait dengan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKP Kulon Progo. Nama kegiatan adalah program pendidikan pemberdayaan remaja dan perempuan, program desa binaan dari Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kulon Progo. Tujuan dari program adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian remaja dan perempuan melalui pendidikan serta pelatihan keterampilan yang relevan guna memperluas peluang ekonomi, memperkuat peran aktif dalam kehidupan sosial masyarakat, dan mendorong peningkatan kesejahteraan diri, keluarga, dan komunitas. Secara khusus, program ini diharapkan untuk meningkatkan kecakapan personal, sosial, vokasional dari remaja dan perempuan, mengurangi potensi dampak resiko sosial kelompok perempuan yang termarginalkan,
menjadikan remaja dan perempuan sebagai penggerak potensi sumber daya berbasis keunggulan lokal dan meningkatkan kapasitas dari sanggar kegiatan belajar melalui kerjasama dengan desa binaan dalam pengembangan pelayanan pendidikan non-formal. Bapak kami laporkan bahwa anggaran ini berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Anggaran sebesar Rp1 juta untuk 1 unit kos dengan total anggaran Rp30 juta dengan sasaran peserta 32 remaja dan perempuan di Kelurahan Landas. Waktu pelaksanaan rencana dilaksanakan pada 20 November sampai dengan nanti berakhir di 5 Desember 2025. Harapan dari outcome program ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati ibu-ibu peserta program pendidikan pemberdayaan perempuan dan remaja dan perempuan. Ini saya lihat antara perempuan dan remajanya banyak mana ya, banyak perempuan. Tapi yang beda-beda minimal kan dengan mantan remaja gitu. Tahu jadi remaja, tapi sing remaja dong karena iso jadi ibu. Pada kesempatan yang pertama dan utama, mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka untuk mengikuti program pendidikan pemberdayaan bagi perempuan dan remaja kerjasama antara SKB dengan kelurahan binaan kelurahan atas. Jadi binaan itu satu-satunya kelurahan itu di Kulon Progo. Nah, biasanya kan nganggukan kelurahan, yang atas itu kelurahan. Jadi itu undang-undang 57 Fatwin membangun kelurahan. Kebetulan yang kita entek-entek minggu sekolah yang hormati Pak Kepala SKB, Mas Eko, Pak Lurah, kami tentu terima kasih kegiatan pada kesempatan kali ini bisa terlaksana. Ya alhamdulillah Mas Eko dapat program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Vokasi. Atau kayaknya tahun ini ini ya. Ini dan ini di akhir tahun. Ya, ini terus terang kami terus teringat waktu ini Mas Eko ngadep saya. Ya, ini programnya kan hampir sama dengan kegiatan Bidisnaker, yaitu di Balai Latihan Kerja. Pernah ada yang ikut orangnya di BLK? Nah, saya itu ada baca-baca yang tidak asing lagi. Bu situ kan? Oke, ini produksi juga nih. Pernah ikut pameran ya. Gak apa-apa Bu, gak usah takut. Artinya kan begini, justru kegiatan seperti ini memang ada baiknya bagi ibu yang memang sudah punya usaha di rumah. Karena konsentrasi sekarang ini kan kebuka itu kan dari roti, kue, itu harapannya tentu ini karena ibu-ibu dan remaja sebenarnya untuk menciptakan wirausaha baru. Wirausaha baru ibu, wah lo kan ibu rumah itu ngomong anak apa, justru itu kan sebagai bagian dari usaha sampingan itu nanti lama-lama bisa jadi pokok loh.
Ini ampun lali itu karo bojone bareng ngomongnya jadi pokok yang jelas itu sehingga nanti bisa mengalihkan sekarang ini dulu rumah ibu-ibu jadi ya sama kasih di rumah aku jadi lebih aku lebih sampai terus tiktokan itu ya tiktokan nanti kalau praktek bukan itu ini nanti bisa dikeluarkan ilmunya kontennya oleh like oke hasilnya bukannya ya jadi saya ini yang pernah ikut pelatihan di BLA Acung usahanya apa sekarang dulu masih jalan ya lima-limanya masih jalan semua ya alhamdulillah ya, artinya apa nanti monggo bisa sharing masih bisa sharing bisa nanti bahasa itu pendamping atau apa pembina kelompoknya kalau di senat video itu kan instruktur kalau di sini tutor mahal itu seksi bangler instruktur nah tutor jadi tentu tutornya alhamdulillah kalau nanti sudah punya usaha di rumah artinya ya teori ini ya menguasai prakteknya sudah nah ini tentu nanti monggo yang sudah punya usaha tentunya bisa ditularkan justru pengkayaan antara yang sudah praktek di rumah dengan Bapak Ibu tutor kalau sudah punya usaha alhamdulillah nanti bisa untuk masing-masing dikelola terkait dengan wirausaha ini memang yang paling penting ya sebenarnya dari jualannya semua biasanya itu usaha ini penyakitnya jadi ya bisa tidak wis gawe iki dibeli ngono ayo nek kono ya ora karena apa dengan itu kalau punya usaha ditekuni itu insya Allah remajannya tadi putra-putranya sudah akan melihat itu tentu bisa memberikan virus yang positif bisa jadi bagian dari pembentukan karakter bagi putra-putra yang lainnya. Di sini saya juga monggo forum ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Justru di sini kalau yang sudah punya usaha maupun yang baru akan merintis ini sebagai sarana untuk membangun jejaring. Karena yang paling penting usaha itu bangun jejaring. Ini sudah berapa mungkin nanti jejaringnya bisa di SKP, bisa di KANU, di dinas. Walaupun tentu kalau sudah besar ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya itu kalau saya itu belanja makan minum termasuk Pak Lurah itu harus online sekarang. Pakai FBIS. Ya FBIS itu nggak apa-apa nanti yang punya mungkin satu, yang lainnya nyetori itu bisa sebenarnya cuma caranya aja dan kemauan daya jualnya aja sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya usaha-usaha kue usaha itu rumahnya kan seringkali ya Mayudan. Setiap pagi itu saya sok melihat menyebut jenenge box, mobil box itu belakang ada namanya. Sembusangnya pulang-pulang boleh soalnya gitu. Artinya gini, jangan melihat, ternyata ngambilnya di sini juga. Yang perlu kita ambil pelajarannya adalah mereka itu pengusaha itu semakin banyak variasi kuenya yang jauh dibuka akan semakin banyak peminatnya. Artinya dia bisa jadi ngambil dari beberapa usaha kecil-kecil.
Ya tapi ini tadi ya tentu pembagiannya monggo ngerumpi itu mas rame banget bingung ini bukan ini mas. Nah itu perlu dihindari. Kemudian pemanfaatan teknologi monggo punya HP ya jangan dipakai hanya untuk telepon, untuk media sosial, TikTok, Facebook, malah itu, tapi berusaha difoto produknya. Ada juga sebenarnya nanti pelatihan digital marketing, udah pengen ikut itu produknya difoto dari sudut yang paling menarik terus diupload. Nah, konsumen itu mesti nyari tapi minimal kan sudah bisa belajar produk-produk yang lain. Itu pemasaran, tapi ya tadi mungkin di sekitar itu dulu. Nah, kalau bisa langsung online akan lebih baik. Tapi itu memang ada ilmunya nanti di sekolah. Mungkin itu dari kami. Tentu sekali lagi monggo forum ini, pelatihan ini, program ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga ada produk, ada hasil untuk ibu bapak semua. Ya demikian dari kami, banyak kurang lebih mohon maaf. Sekaligus Pak, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program pendidikan pemberdayaan untuk remaja dan perempuan secara resmi saya nyatakan dibuka. Kemudian saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah bersedia membuka kegiatan pada hari ini. Semoga nanti di saat kegiatan berlangsung bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk selanjutnya, penyerahan secara simbolis seminar kit dimohon kepada Mbak Dina Kristiana dan Ibu Pariung untuk maju ke depan. Monggo Bapak. Dari depan ya. Ke sini ke tengah. Oh ya, ya.
ini pinter sedaya. Menika warga Kelurahan Wates Sedaya nggih. Wonten saking Wonosedya hadir semua Bu. Ada yang izin satu. Oh nggih. Lajeng menika saking Wetan Pasar oh nggih, wah nika komplit kados e. Lajeng wonten saking Durungan Mbak Ibu kula nggih komplit nggih. Ya saking Kedunggo nggih, Kedunggo kalau wingi wonten setunggal ingkang pun gantos nggih Bu nggih. Ning pun aman nggih. Oh siap, gantos jenengan nggih. Karena wonten aturanipun menika enggak boleh lebih dari 60 tahun sing pun lajeng ibu anu kan 62. Lajeng pun gantos. Saking Wonosekidul oh nggih menika rencang-rencang kanca-kanca B2SA lho. B2SA. Nggih saking Mutian. Oh nggih raos saya. Langkang terakhir kok saking Dipan. Mbak Dewi sedaya kula namung 7 RW. 7 RW antara menika kuotanipun 32 personel. Sehingga nggak bisa diberapa masing-masing RW wonten sing sekawan, sing 3, sing gansal, menika menyesuaikan dalam saking SKP. Wonten ing dinten menika iki campur-campur dengan lambe Jawa nek ngomongan bahasa Indonesia iki kok itu ya pas ya. Campur iki. Nah, dari 7 RW nanti kan kenapa dibentuk dipilih dari 7 RW. Nah, menika Pak Keselanto sampun cek entry cek ya menika kemarin banyak yang sudah punya usaha gitu. Tinggal nanti bisa dibuat kelompok-kelompok terkait dengan mungkin sudah berjalan bisnisnya, bukanya, Wonosedya, Pak Timing dan lain-lain langsung berjalan, Pak Dina dan sanesipun mereka sudah berjalan. Dan kegiatan hari ini alhamdulillah difasilitasi, mereka ada snack dan nanti diusahakan mudah-mudahan ada yang lain. Walaupun menika Pak kepalanya di kaki, menika tidak ada anggaran untuk snack, menika dianakake pripun carane iki. Nah, ke depan itu masih ada sekitar 10 hari, 7 hari itu nanti mohon maaf mungkin tidak ada snack. Jadi penjenengan semua mau jelas kita gitu. Nanti poin masaknya B2SA ini kan kurang kan tinggal diri dimasak diri bisa diambil gitu. Nanti seperti itu digawe seneng mawon wong ini gini pun sekedar mampu kapingannya kita bersuwe 10 itu lumayan lama. Pamilo menika kampung pilih menika remaja di atas 25 tahun ada sing kadang-kadang sing remaja itu sibuk banget. Gitu luar biasa. Kan masak itu sekarang juga kaum rebahan, kebanyakan anak-anak Gen Z kaum rebahan. Ya anak-anak itu kan ngomong kalau masak itu putranya itu kan angel, kalau masak itu kok. Apa sih putranya satu masak itu? Pratilo menika ibu-ibu muda menika untuk pelatihan menika harapannya nanti bisa dicontoh tentang ilmu ini kita terlatih pada remaja-remaja. Nah, anak remaja itu pintarnya bermarketing terus wow marketing ini bukan namun kebetulan dipikir ini secara online ditawarkan ini ampun kesukaan menawi online ampun kiki pinjol ampun kiki murah sangat bang becek dan dibimbingi modal oleh bang becek. Waduh, generasi berbagi. Sahabat itu terus diparani. Bagi ini saya ketemu nyicil lah. Mas jadi kemarin juga ada warga yang sampai itu mengeluh kesah di kelurahan karena berjerat bang becek. Dulu aku yang menjadi kendala. Nah itu di Pulau Berimpor
kami wani nyautan itu ya kan itu udah mulai bojo kula wae nyautan sak kamu wae jadi kula bingung solusinya nggak perlu kayak buat itu jelas ada keinginan mengembalikan itu tidak bakal bisa di kasus hukum intinya penting keinginan mengembalikan jadi keinginan benar-benar ya orang pengutang itu tanggung jawab terus ngatos-ngatos ngomong ngatos terlibat Pak Wajib maupun pinjol. Ini selanjutnya kalau penting siang niko pada minggu niko perlu video sini Pak ini kalau gagal ya. Mereka penguatan 4 pilar kebangsaan Indonesia. Jualan ini tahu ada status BA itu untuk memperkecil daya saing ya. Daya saing. Oke. Nah ini contoh etika bisnis dalam kehidupan yang jujur dalam iklan. Nah, ini kalau iklan itu biasanya ya dibikin yang bagus nanti ternyata kalau beli nggak seperti yang diiklankan. Nah, saya pernah itu ya. Sepertinya itu timunnya nyempluk ya. Ternyata waktu saya beli, waduh kok kayak ini. Nah, itu juga saya pernah merasakan sendiri dampak dari iklan yang nggak jujur ya. Beli baju di Facebook online ya, itu tidak sama dengan yang datangnya. Itu kerap ya. Yang sering belanja online ya. Kemudian penghargaan untuk karyawan ya. Sebenarnya karyawan itu kan membantu kita dalam usaha ya. Nah, ada penghargaan kecil yang diberikan untuk yang membantu kita. Kecil saja Bu, nggak usah nanti kalau ya gajinya saya udah beli sekarang 2 bulan gaji lu gede banget ya. Hal-hal kecil saja. Mau jangan capeknya boleh begitu. Ya hal kecil yang lain apa Bu? Oh iya benar. Nah ini menurut saya tadi malam saya ingin nompo ya hasil-hasil kecil yang bisa kita gunakan sebagai apresiasi yang kita berikan kepada yang membantu. Kalau sisa dagangan pesanan yang kita buat ngerasani yang membantu kita itu hal kecil. Nanti kalau ada keuntungan nanti diajak teknik boleh. Diajak teknik boleh ya, ini tanggung jawab terhadap lingkungan. Kebanyakan fokus dengan hasil ya, kemudian tidak memikirkan lingkungan sekitarnya ya. Nanti sampahnya tidak diolah. Kalau sudah usaha-usaha yang menengah ke atas ya, itu ya sampahnya nanti berlangganan ya, berlangganan sampah nggak cuma itu terus dibakar sama gunung ya kan, sampai sekali masak itu bisa sampahnya berember-ember berkarung-karung gitu. Apalagi sampah makanan itu bau ya, basah cepat berbau ya. Kita juga ada tanggung jawab terhadap lingkungan, tidak asal terus kita buang di sekitar rumah nanti baunya bisa berhari-hari. Kemudian menjaga privasi pelanggan gitu. Ini biasanya kalau pelanggan ada yang minta Bu, yang saya nanti 50.000 jadi 2 ya Bu, tapi nanti saya bayarnya 40 misalnya. Kita juga harus menjaga kita ya, mungkin ibunya ini ada masalah lain, karena yang saya udah banyak harus keluarnya makanan, kita juga harus ada apa ya namanya rasa untuk oh gitu, lo bantu ya, saya bantu gitu, sebisanya sesuai dengan misalnya ya kalau segini nggak bisa ya Bu, minimal harus 25.000 agar rawon. Nanti kalau ditanya dari mana kan kita kalau hasilnya tidak sesuai ya, misalnya minta harga 10.000 nanti dapatnya seperti nasi bungkus gitu ya. Nah itu nanti juga mempengaruhi kita ini atau kayak gini intinya itu juga mempengaruhi hasil karya kita ya. Kemudian anti korupsi dan suap ini sudah tingkat
salah ya Bu ya. Sudah atas hasil korupsi. Ya di korupsi nopo gitu Bu, kalau usaha kecil itu jarang sekali. Tapi nanti kalau mungkin Ibu sudah usahanya besar, nah gitu, tolong dibikinkan ini MBG 3.000, gitu 3.000. Tapi nanti ya Rp1.000 aja per dosnya. Nah, itu kan nanti kita itu ikut korup ya Bu ya. Nah, kemudian ini yang selanjutnya membantu komunitas lokal ya. Mungkin kita bisa, kalau ada tetangganya, komunitas lokal ini tetangganya yang punya warung ya, warung terigu, kita bisa belinya di tetangga sekitar, jangan yang mungkin lebih murah ya Bu ya kalau di grosir gitu ya. Tapi kita dalam etika berbisnis itu juga bisa membantu komunitas lokal. Tetangga ada yang peternak ayam, Bu, saya ayamnya dari Ibu aja Clarisi itu juga melestarikan komunitas lokal. Sudah selesai nih Bu kita. Nah ini tadi duet maaf ke sama Pak Kestra. Waktunya hanya 30 menit ya, ini saya bisa dilanjutkan Pak Kestra ya. Kalau masih ada waktu mungkin ada yang ditanyakan. Oh, nah ibu-ibu ini sudah top ya. Saya kalah, ini bisnis saya. Ibunya pebisnis semua Bu. Bisnis semua dan sebagainya ya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Pada kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eli atas materi yang sudah disampaikan terkait dengan etika budi pekerti. Semoga ini akan menambah lagi ya Bu ya wawasan. Tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Eli kalau ternyata ibu-ibu ini sudah mahir semuanya terkait dengan etika budi pekerti. Tapi di sini saya justru malah yang tambah Bu. Jadi kita tahu bahwa etika budi pekerti dalam usaha itu merupakan fondasi penting bagi kesuksesan jangka panjang dan kelanjutan dan reputasi usaha yang baik. Artinya ini bukan hanya kewajiban moral saja ya ibu-ibu, tapi ini merupakan salah satu strategi bisnis yang cerdas. Makanya terima kasih Ibu sekali lagi. Untuk selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kasih Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wates yang akan disampaikan oleh Bapak Surgiantoro SPD. Kepada Bapak Surgiantoro SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu yang diberikan kepada kami dengan bidang pemberdayaan perempuan dan remaja. Dan di sini saya mendapatkan materi pengelolaan keuangan atau kecakapan kunci utama dalam mengatur keuangan rumah tangga. Kemarin saya juga di materi itu di kelas 1 dan 2, ya kan? Lalu ini ngatur duit beres. Tetapi kami akan berusaha untuk sebenarnya di sini saya tidak akan menyampaikan kita sharing saja. Jadi mungkin ibu-ibu itu akan lebih pintar untuk mengatur keuangan rumah tangga, ya kan? Karena kalau bapak-bapak itu kan tidak mengatur, ya kan? Semua keuangan diberikan kepada ibu. Yang bisa mengatur itu ibu, ya kan? Kalau bapak-bapak mengatur itu ngerti kalau bapak dia mau jajan berjajan dan sebagainya. Perencanaan penganggaran di sini membuat anggaran bulanan ataupun harian ataupun mingguan
Keterampilan dasar ini melibatkan pencatatan dan pengelolaan pendapatan untuk berbagai pos pengeluaran seperti kebutuhan pokok, kebutuhan utility, kebutuhan cicilan, kemudian keinginan, tabungan, investasi. Jadi ada beberapa pembagian. Jadi kalau di dalam rumah tangga itu kan ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan yang wajib yang harus kita penuhi seperti makan, minum itu harus dipenuhi. Kemudian ada juga yang kebutuhan tidak harus kita cukupi, misalkan keinginan itu juga harus kita sesuaikan dengan penghasilan. Dan kemudian yang bisa menjadi apa ya istilahnya menjadi sisihan atau yang bisa disisihkan atau menjadi tabungan dan investasi itu juga perlu. Karena apa? Karena investasi itu penting bagi kita. Kita tidak akan hidup di saat ini toh, ya kan? Kita akan hidup di yang akan datang. Jadi anak cucu kita juga harus membutuhkan investasi yang akan kita berikan. Yang menjadi patokan yaitu prioritas dan keinginan, kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan sama keinginan itu prioritasnya yang mana? Kebutuhan. Tetapi kadang-kadang kalau ibu-ibu itu ke warung, ya kan, kebutuhannya itu hanya minyak, ya kan. Tetapi kalau kita sudah sampai warung, itu pulangnya tidak hanya bawa minyak, gitu. Wes macam-macam, perlu mesti ditukul. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, ya kan, kita harus pintar-pintar. Seorang ibu itu harus pintar. Kalau kita kebutuhannya minyak itu 1 liter, ya kita belinya setengah liter. Berarti yang setengah kan bisa untuk beli yang lain. Ya kan? Cukup nggak? Nggak cukup. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengatur keuangan. Jadi seperti itu antara kebutuhan sama keinginan itu harus berjalan seiringan. Kemudian melibatkan seluruh anggota keluarga. Komunikasi yang sehat mengenai keuangan dan melibatkan anggota keluarga dalam proses penganggaran akan menumbuhkan kesadaran finansial yang bersama. Jadi antara ayah, kemudian kebutuhan ayah atau kebutuhan bapak, kebutuhan ibu sama kebutuhan anak-anak itu harus bisa dikomunikasikan, ya kan? Tetapi itu tidak akan bisa terjadi kalau di situ keluarganya banyak, ya kan? Anaknya 5, ya kan? Bapaknya siji, ibunya siji. Anak 5 ibu 2 ya 5, ya kan? Iya enggak? Ya, nek di tempat saya kebetulan anak saya 5 gitu. Kebetulan saya dititipi amanah itu 5. Jadi kalau ibu itu masak di rumah itu menyediakan yang matang itu 1 sayur, misalkan sayur apa, nanti yang lain itu mentah. Misalkan ada telur, nanti kalau misalkan ada yang mau goreng sendiri silakan. Kalau misalkan mau buat cari mie silakan buat cari mie. Ini contoh di keluarga kami, di keluarga saya itu jarang kok anak-anak itu istilahnya kalau mau minta yang macam-macam hanya minta yang mentahnya saja, misalkan kayak nugget itu minta. Terus kemudian, jadi nanti kalau pengennya apa ya suruh goreng sendiri. Jadi memang kita sudah membiasakan seperti itu. Jadi ibu itu tidak repot, terus kayak masak nongkotas kayak sono orang masak seperti itu. Jadi hanya menyiapkan itu kalau pagi hari. Kalau pagi hari itu memang ibu yang menyiapkan. Tapi kalau siang sampai malam nanti anak-anak yang masak sendiri. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan. Terutama yang cewek, karena anak saya itu cowoknya 2, cowoknya 2, ceweknya 3.
Jadi yang cewek-cewek itu suruh masak sendiri. Ya, jadi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kita jalan terus apa ya istilahnya, ibu itu menentukan ini itu enggak. Jadi kita sampaikan ke anak-anak pengen makan apa. Gitu. Jadi, oh saya pengen ini, saya pengen ini. Udah kita menyiapkan hal yang tidak matang tapi mentah. Gitu. Jadi nanti anak-anak biar masak sendiri. Ya. Itu juga sering. Jadi setiap pulang misalkan jemput sekolah ya, pulangnya kan sore. Jadi karena anak saya itu kan sekolahnya di SBIT yang berosot. Jadi kan pulangnya sampai jam 3 sampai jam 4. Jadi nanti kalau pulang mampirnya paling mampir bakso, mampir mie ayam. Seperti itu. Jadi di rumah sudah enggak begitu. Makanya udah begitu. Apa toh itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah proses penting yang melibatkan perencanaan dan pengendalian keuangan untuk mencapai stabilitas dalam tujuan hidup. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita lakukan. Kita harus bisa memanage kebutuhan apa, kebutuhan pokok, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Apa yang harus kita pentingkan? Itu kita harus bisa memanage, terutama itu ibu-ibu, karena kuncinya di rumah tangga itu keuangan itu ada pada ibu-ibu, dan itu juga pada manajemen manajemen perusahaan atau manajemen yang ada di rumah tangga. Itu juga kalau misalkan kita mau mencoba membuat usaha kecil atau rumah tangga, itu juga kita harus memanage secara betul. Tidak modal dengan hasil itu nanti banyakan modalnya. Soalnya gini, kadang-kadang orang Jawa itu banyak nggak enaknya, ya kan? Banyak nggak enaknya. Kadang-kadang kalau kita yang beli itu karena tetangga atau tombol TV atau tunggal TV, nah itu kadang-kadang kita itu sok nggak enak, ya wis lah, rasa bayar dibawa aja. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang itu membuat membuat kita itu menjadi seharusnya itu keuntungannya itu kita itu misalkan 1.000 gandeng sing tuku tunggal dewi ataupun tetangganya sendiri, jadi kita nggak cari untung. Itulah istilahnya bukannya kejelekan ya, tapi memang sifatnya orang Jawa itu seperti itu, rada gelan orang. Tetapi beda kalau sifatnya manajemennya itu orang Cina, itu beda lagi, dan sangat beda sekali. Kalau itu namanya bisnis, bisnis itu. Kalau itu namanya saudara ya saudara, tetangga ya tetangga. Kenapa kok orang-orang Cina itu begitu bisnisnya itu begitu sukses? Karena memang memiliki prinsip yang seperti itu. Bahkan sama saudaranya sendiri, adik kandungnya atau kakak kandungnya dia itu tidak akan istilahnya tega seperti itu. Gue yo tuku, nek tak nei, nek tuku itulah orang Cina. Dan itu memang kalau diterapkan di kita orang Jawa itu memang benar-benar. Contohnya kakak saya sendiri, itu kakaknya istri saya, kakak Ipan. Dia itu memang bisnis dan benar-benar bisnis. Dan dia karena bisnisnya itu juga dengan utang, ya kan? Dia juga menerapkan ke kami, ke adik-adiknya, ke saudaranya juga seperti itu.
contoh dulu pada waktu saya belum di dinas pendidikan, saya belum jadi PNS, itu saya kan pernah diajak kerja sama, istilahnya dijadikan apa ya, istilahnya pekerjanya di sana. Yo saya dibayarnya ya sama dengan pekerja yang lain, dan justru malah bisa dibilang lebih apa ya, lebih ditekan lagi. Orang dimanja itu enggak, saya suruh ngangkat karung ya ngangkat karung bener, saya suruh muat ya tetap muat ya memang. Jadi dia menerapkan itu memang benar-benar bisnis dan bisnis. Weki tenagaku, bukan adikku, bukan saudaraku, komen tak bayar ya sesuai dengan level bayar kalau tanah berbeda yang lain. Itu seperti itu. Dan itu memang kenyataannya memang dengan berjalannya waktu ya memang berhasil seperti itu. Dan dia tidak kenal itu saudara, tidak kenal itu adik, tidak kenal itu kakak. Kalau memang dia itu kami itu apa istilahnya tenagaku ya tetap lagi bayar ya foto karo tenaga. Itu seperti itu penerapan bisnis yang benar. Tapi nek di kita enggak, ya kan? Bisnis kita baru mulai kecil-kecilan, baru berjalan 2 bulan, 3 bulan, ya kan? Tapi ada adiknya yang datang atau kakaknya yang datang karena itu masih banyak makanan atau apa, mau pulang ya wis kan digowo, ya wis lah kapan babi, ya kan? Itu bisnisnya orang Jawa, memang seperti itu. Karena istilahnya sifat ketidaktegaan itu masih muncul. Tepo-tepo. Terus mengapa manajemen keuangan itu penting? Itu ya saya katakan tadi, itu sangat penting sekali. Mengelola keuangan secara efektif membantu Anda menghindari utang yang berlebihan, menghadapi situasi darurat dan menciptakan ketenangan pikiran. Ini sangat sangat pas. Kalau kita memang pengelolaan keuangan kita itu secara bagus, dibutuhkan secara teratur, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, terus keuntungannya berapa. Nah itu secara administrasi ataupun secara catatan itu akan runtuh, dan kita tahu dalam jangka waktu sebulan untung kita itu berapa. Tidak modalnya 100.000, kita belanja, misalkan makan sama mendapatkan makanan yang akan terjual nanti harganya 120.000. Tetapi setelah dihitung makanannya habis, untungnya modalnya nggak kembali. Ada nggak? Dan itu terjadi, iya kan? Itu terjadi karena apa? Karena manajemen yang pengelolaan keuangan atau pengaturan kelebihannya itu yang tidak teratur, yang tidak tercatat. Harusnya kalau kita memang nanti untung 20.000 per 100.000, ya kita harus bagaimana caranya kita nanti bisa untung 20.000. Caranya seperti apa? Kalau kita belanja di pasar, kalau kita belanja di pasar itu, kalau belanjanya di pagi bener, itu kan harganya masih stabil, ya kan? Masih misalkan sayur atau apa itu masih harganya 5.000. Nah, tetapi nanti kalau sudah di akhir-akhir, wis rada awan kae, wis rada siang, wis ra payu, ya wis didol di bawahnya. Dan itu memang kebiasaannya seperti itu. Jadi kita harus bisa bisa memanage harga. Kalau nanti pagi itu harga 10.000 itu masih untung, ya kan? Kita jual 10.000. Tapi kalau sudah siang kita jual 5.000 masih untung, kita jual 5.000. Jadi kalau pedagang sayur itu kayaknya seperti itu di pasar. Jadi kalau pagi-pagi itu pasti harganya masih standar, masih stabil. Tapi kalau kita belinya agak siang-siangan,
wis rapayu terus angel wis sepi, ya udah kita pasti akan menjualnya lebih murah. Karena apa? Karena kita harus menjual dagangan kita habis, dan itu akan mendapatkan untung yang kita targetkan. Itu seperti itu. Jadi, dan itu misalkan kita harus bisa mengira-ngira kalau nanti di harga 10.000 dengan di harga siang itu 5.000 kita masih untung. Nah makanya kalau di pagi buta pasti kita harganya naikkan. Terus nanti kalau sudah agak sore, sudah agak siang itu harganya kita turunkan, tetapi kita masih mendapatkan untung. Dan itu juga terjadi pada dagangan-dagangan makan-makan kecil yang ada di jalan-jalan di pinggir itu seperti itu. Konsepnya, manajemennya seperti itu. Terus kemudian pilar utama manajemen keuangan. Pilar utama sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan atau ancaman. Nah, kanten teman-teman slide kalau matur ngeten kemawon nggih, sacet mawon nggih. Pun sami pinter Pak. Kalau jane yen saya kula ibu-ibu kula, bayi-bayi kula sedaya, kali adik-adik kula pun ken sinau ngeten niku pun sudah melotok nggih. Kaketan nggih supaya sithik direfresh kembali. Mboten sapa cek-ceket mawon to Pak nggih. Lebih cepat lebih baik ngoten to Bu? Nggih, mboten salah menapa. Nah, pilar yang pertama wau napa? Pancasila. Jadi Pancasila menika wonten 5. Menika apal sedaya nggih. Alhamdulillah. Nek ono hadiah itu tak sapa sing maju kayak Pak Jokowi kayak sebutkan 5. Niku mau di kula grogi. Dadi nek baru silakan 4 mesti cok dolari ya. Dan beliau itu wonten ngeten niku nang acara 17-an sapa sing apa semacam wae. Lah tekan minggu niku bapak-bapak niku lah bingung lho silakan lagi grogi nang panggung. Dadi awal-awal mati keren niku. Ya akhirnya tetap dikasih hadiah walaupun grogi. Terus menika silakan 4 kerakyatan dan diberi mereka senang dalam permusyawaratan keuangan. Menika yang kedua, kemudian pilar kebangsaan yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Menika Undang-Undang Dasar 1945 menika konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum negara Indonesia. Sebagai pilar kebangsaan, UUD 45 harus dihormati dan diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat. Yang ketiga, apa niku wau? NKRI, NKRI menika Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu pun jelas boten kena dipisah-pisahke NKRI nek bahasane lebih pun NKRI harga mati nggih. Menika kados sakniki wonten TikTok menika viralipun Pak TNI di sana berjuang untuk mempertahankan di wilayah Papua menika kaya apa nek betul niku sing dia tentara iki rada deg-degan nyawa Mbah kaya niku. Itu demi tegaknya NKRI, demi kedaulatan NKRI agar tetap bisa utuh. Dan yang terakhir mau Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika niku nek saking kula niku rumiyin menika saking kitab Sutasoma gitu. Awal mulanya itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhanya Dharma Mangguan gitu. Itu karena pun berbeda-beda tetap satu jua dan tidak ada penagihan yang kedua. Ini bahasa Kutiwa ini kan terus kita ambilnya Bhinneka Tunggal Ika karena di Indonesia itu berbeda-beda baik suku, bangsa, bahasa, itu banyak sekali perbedaannya. Alhamdulillah sampai hari ini tetap bisa bersatu. Mereka wonten kan saking asli pun saking Kulon Progo kan. Kulon Progo itu juga saking begitu. Banyumas. Nah, ini dia pun bukan ngapak-ngapak terus pun bukan. Jadi kan saya Purworejo masih sama nih bahasanya sama. Kita ya
keteladanan itu secara sederhana adalah tindakan perilaku yang dapat dicontoh dan dijadikan panutan oleh orang lain. Kados wau dijadikan panutan anak-anaknya bekerja keras, ulet, tekun, jujur, gitu, ramah kepada pelanggan. Ya, ini keteladanan. Kemudian dalam kaitannya kegiatan latihan ini, etika kita itu adalah etika berbisnis, ya. Etika dalam membangun usaha, pedoman moral untuk membentuk cara perusahaan atau individu dalam berperilaku di dunia usaha, ya. Banyak sekali Bu ternyata tujuan etika dalam berbisnis itu, ya. Di antaranya ini membangun reputasi positif, ya. Reputasi positif itu gimana? Nah, ini kalau ibu-ibu ini sebagai usahawan membangun catering, reputasinya positif. Kalau pesan dulu itu mau barbar, maunya enak, ya. Ini kan reputasi kita, ya. Menciptakan nama baik, ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan pelanggan. Di ibu itu pasti kalau enak tepat waktu datangnya, besok pesan lagi. Nah, itu menciptakan kepercayaan dari pelanggan. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Mungkin nanti dalam usaha kita menjalin hubungan dengan orang lain, misalnya penyedia bahannya, atau kita nanti bisa punya karyawan yang jadi kan kalau usahawan sukses nanti karyawannya banyak. Nah, ini sedang kritis saat ini, ya. Nah, itu menjaga hubungan harmonis. Dalam sikap keteladanan tadi kan juga kita diteladani oleh karyawan kita, ya, orang-orang yang bekerjasama dengan kita. Ibu juragannya aja bangunnya pagi, mosok nanti karyawannya datangnya telat. Nah, itu kan yang teladan yang baik. Kemudian mengurangi risiko hukum, ya. Sekarang kan apa-apa hukum yang bertindak, ya. Contohnya misalnya sekarang yang lagi marak itu MBG keracunan itu, ya toh nanti kalau prosesnya berkelanjutan bisa diproses secara hukum. Nah, ini dalam berbisnis kita berpegang pada peraturan itu, ada aturan-aturan tertentu dalam usaha atau nanti yang bisa mengganggu operasi dan perusahaan operasi. Ini semoga nanti ada regulasi yang lebih tepat untuk para ibu-ibu yang merintis usaha. Yang merintis usaha ini dibikinkan peraturan apa sedang usaha ini untuk mendapatkan PIRT, ya. Kalau itu kan ada itu konsekuensinya apa, syarat-syaratnya apa saja. Nah, nanti mungkin kita ini di materi yang lainnya, udah saya kaitannya ya dengan etika bisnis. Kemudian selanjutnya memperkuat hubungan dengan stakeholder. Etika bisnis mendorong perusahaan untuk melakukan semua pihak dari pelanggan dengan mitra bisnis dengan adil, ya. Bukan di pasarnya Pak Lurah mungkin ayamnya separuh, ya dong. Di pasar yang lain ayamnya cuma seperempat, harganya sama lah. Itu etika kerjanya lagi. Sore-sore pelanggannya kabur, ternyata betul, ya. Masuk pesan kayak orang betul, ya. Nah, ini kita juga harus memperkuat hubungan dengan stakeholder, itu maksudnya para pelanggan, ya. Kemudian meningkatkan tanggung jawab sosial, tidak hanya soal profit ataupun keuntungan, ya. Perusahaan juga belajar untuk peduli dengan dampak sosial dan lingkungan, ya. Contohnya karena kita usaha, ya, banyak sekali hal-hal misalnya sampah, kaitannya dengan usaha itu nanti menciptakan sampah yang banyak, nanti tetangganya pada komplain nggak, sampahnya nggak dibuang, cuma diletakkan di pinggir berbau, mengganggu kenyamanan tetangga sekitar, misalnya seperti itu, nih. Yang selanjutnya membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak, ya. Dalam etika berbisnis ini membantu pemimpin membuat keputusan. Itu maksudnya pemimpin itu yang punya usaha, ya Bu, ya, tidak hanya menguntungkan secara finansial tapi juga mempertimbangkan
dampak jangka panjang terhadap karyawan komunitas lingkungan. Untuk selanjutnya, pentingnya etika berbisnis hampir sama dengan tujuan yang penting ini. Yang pertama, kepercayaan publik adalah segalanya. Itu bisa juga diartikan bahwa seperti pepatah nih, pembeli adalah raja. Nah, ini kepercayaan publik juga adalah segalanya. Kalau pembeli atau pelanggan ini sudah percaya, walaupun mau ditawari yang ini lebih murah Bu, beli di sana lebih murah. Tapi kalau kita sudah percaya itu ya tetap betul lah. Belum milih Mbak Ivan. Nah gitu. Ini untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil usaha kita. Kemudian menghindari masalah di masa depan ya. Jadi usaha itu juga menjunjung tinggi sikap kehati-hatian ya. Kehati-hatian itu ada dalam usaha itu, misalnya sudah merintis usaha, sudah sosialisasikan ya, sudah ditawarkan, sudah dipromosikan, sudah tenar, kita nggak hati-hati milih bahannya, kita bahannya tidak sesuai sama dengan yang dipromosikan sehingga hasilnya tidak sesuai, nanti akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil produk kita ya. Dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat dalam etika bisnis itu kita mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam memperhatikan dampak bisnis terhadap lingkungan juga. Contohnya terhadap kelestarian lingkungan, kebersihan ya, walaupun kita usaha tapi kalau usahanya bersih itu juga nanti kalau ada pelanggan, kalau di tempatnya Bu ini usahanya bersih, tempatnya untuk membuat olahan itu bersih, tidak seperti yang di Solong misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, karyawan yang bahagia adalah kunci suksesan. Nah ini yang sudah punya karyawan. Karyawan ini kalau merasa semangat ya, bukan bahagia, semangat bekerja sama kita itu kalau Bu besok diwangi nggih ada pesanan, nggih Bu siap lah itu kan apa namanya bahagia, karyawan kita bahagia itu kunci kesuksesan. Kalau nggak bahagia besok lagi dimintai tolong Bu besok ke tempat saya ya, mau ada pesanan, enggak Bu saya enggak mau, cari yang lain aja. Nah itu kita juga mau suksesnya gimana, cari yang membantu kita aja, nggak bisa, kita nggak bisa mencari orang lain. Berikan kepada kami dalam kegiatan Bintang Pemberdayaan Perempuan dan Remaja, dan di sini saya mendapatkan materi pengelolaan keuangan atau kecakapan kunci utama dalam mengatur keuangan rumah tangga. Kemarin saya itu dikasih materi itu bingung, ikhlas sampaikan ya kan, lalu dia ngatur duit beres. Tetapi agar kami akan berusaha untuk, sebenarnya di sini saya tidak akan menyampaikan materi banyak, kita sharing saja. Jadi mungkin ibu-ibu itu akan lebih pintar untuk mengatur keuangan rumah tangga, ya kan? Karena kalau bapak-bapak itu kan tidak mengatur, ya kan? Semua keuangan diberikan kepada ibu, yang bisa mengatur itu ibu, ya kan? Kalau bapak mengatur itu ngerti ini, kalau bapak dia mau jajan, kan seperti itu. Perencanaan penganggaran di sini membuat anggaran bulanan ataupun harian ataupun mingguan. Keterampilan dasar ini melibatkan pencatatan dan pengelolaan pendapatan untuk berbagai pos pengeluaran seperti kebutuhan pokok, kebutuhan utility, kebutuhan cicilan, kemudian keinginan, tabungan, investasi. Jadi ada beberapa pembagian. Jadi
kalau di dalam rumah tangga itu kan ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan yang wajib yang harus kita penuhi seperti makan, minum itu harus kita penuhi. Kemudian ada juga yang kebutuhan tidak harus kita cukupi, misalkan keinginan itu juga harus kita sesuaikan dengan penghasilan. Dan kemudian yang bisa menjadi apa ya istilahnya, menjadi sisihan atau yang bisa disisihkan atau menjadi tabungan dan investasi itu juga perlu. Karena apa? Karena investasi itu penting bagi kita. Kita tidak akan hidup di saat ini toh, ya kan? Kita akan hidup di yang akan datang. Jadi anak cucu kita juga harus membutuhkan investasi yang akan kita berikan. Yang menjadi patokannya yaitu prioritas dan keinginan, kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan sama keinginan itu prioritasnya yang mana? Kebutuhan. Tetapi kadang-kadang kalau ibu-ibu itu ke warung, ya kan, kebutuhannya itu hanya minyak, ya kan. Tetapi kalau kita sudah sampai warung, itu pulangnya tidak hanya bawa minyak, gitu. Wes macam-macam, perlu mesti di toko. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, ya kan, kita harus pintar-pintar. Seorang ibu itu harus pintar. Kalau kita kebutuhannya minyak itu 1 liter, ya kita belinya 1 liter. Berarti yang setengah kan bisa untuk beli yang lain, ya kan? Cukup nggak? Nggak cukup. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengatur keuangan. Jadi seperti itu, antara kebutuhan sama keinginan itu harus berjalan seiringnya. Kemudian melibatkan seluruh anggota keluarga. Komunikasi yang sehat mengenai keuangan dan melibatkan anggota keluarga dalam proses penganggaran akan menumbuhkan kesadaran finansial yang bersama. Jadi antara ayah, kemudian kebutuhan ayah atau kebutuhan bapak, kebutuhan ibu sama kebutuhan anak-anak itu harus bisa dikomunikasikan, ya kan? Tetapi itu tidak akan bisa terjadi kalau di situ keluarganya banyak, ya kan? Anaknya 5, ya kan? Bapaknya siji, ibu siji. Anak 5 itu duwe ya 5, ya kan? Iya enggak? Enggak. Nek di tempat saya kebetulan anak saya 5 ya. Kebetulan saya ditutupi amanah itu 5. Jadi kalau ibu itu masak di rumah itu menyediakan yang matang itu 1 sayur, misalkan sayur apa, nanti yang lain itu mentah. Misalkan ada telur, nanti kalau misalkan ada yang mau beresin silahkan. Kalau misalkan mau buat sehari ini silahkan buat sehari. Ini contoh di keluarga kami, di keluarga saya itu jarang kok anak-anak itu istilahnya kalau mau minta yang macam-macam hanya minta yang tanya saja, misalkan kayak nugget itu minta yang terus kemudian jadi nanti kalau pengennya apa ya suruh beli sendiri. Jadi memang kita sudah membiasakan seperti itu. Jadi ibu itu tidak repot terus kayak masak nongkolas kayak sono orang masak seperti itu. Jadi hanya menyiapkan itu kalau pagi hari. Kalau pagi hari itu memang ibu yang menyiapkan. Tapi kalau siang sampai malam nanti anak-anak yang masak sendiri. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan. Terutama yang cewek karena anak saya itu cowoknya 2, cowoknya 2, ceweknya 3. Jadi yang cewek-cewek itu suruh masak sendiri. Jadi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kita jarang terus apa ya istilahnya ibu itu menentukan ini itu enggak. Jadi kita sampaikan ke anak-anak pengen paham apa gitu.
Jadi, oh saya pengen ini, udah kita menyiapkan hal yang tidak matang tapi mentah gitu. Jadi nanti anak-anak biar masak sendiri. Ya. Itu juga sering. Jadi setiap pulang misalkan jemput sekolah ya, pulangnya kan sore. Jadi karena anak saya itu kan sekolahnya di SDIT yang berosot. Jadi kan pulangnya sampai jam 3 sampai jam 4. Jadi nanti kalau pulang mampirnya paling Bu mampir bakso, mampirnya yang seperti itu. Jadi di rumah sudah enggak begitu, makanya udah enggak begitu lama. Apa toh itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah proses penting yang melibatkan perencanaan dan pengendalian keuangan untuk mencapai stabilitas dalam tujuan hidup. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita lakukan. Kita harus bisa memanage kebutuhan apa, kebutuhan pokok, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Apa yang harus kita pentingkan? Itu kita harus bisa memanage, terutama itu ibu-ibu, karena kuncinya di rumah tangga itu, keuangan itu ada pada ibu-ibu, dan itu juga pada manajemen manajemen perusahaan, mencakup penghasilan, pengeluaran, tabungan dan investasi untuk membangun kekayaan yang berkelanjutan. Ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita investasi di kita investasi suatu barang ataupun suatu usaha itu juga harus berkelanjutan. Misalkan tahun ini modal kita 100.000 ataupun taruhlah 5 juta dengan modal dasar, ada alat, ada itu. Nah, nanti 5 tahun ke depan kan alat itu sudah tidak bisa dipakai lagi, dan itu harus kita perhitungkan. Berarti nanti dalam jangka waktu 5 tahun saya harus bisa membeli alat yang baru. Kan seperti itu. Membeli alat yang baru untuk ngijoli alat yang sudah rusak. Jadi dalam usaha itu kita harus bisa memperhitungkan itu. Jangan ini alat kita beli sekarang, misalkan 2 tahun ke depan alat ini sudah tidak bisa dipakai, kita mau beli lagi, kita mengambil nah itu kan kita berarti manajemennya itu tidak bisa. Jadi kita harus manajemen. Jadi modal yang kita keluarkan tahun ini itu harus kembali di 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang, karena untuk menutupi modal yang sebelumnya. Jadi kalau secara bisnis, secara manajemen memang kita harus bisa memperhitungkan modal-modal awal, modal yang tetap, istilahnya modal tetap sama modal yang berjalan. Kalau modal tetap itu seperti alat itu modal tetap. Tapi kalau modal yang berjalan, modal yang harus kita mainkan atau kita jalankan pada waktu perjalanannya usaha kita. Terus kemudian membuat anggaran. Anggaran adalah alat penting untuk mengontrol keuangan Anda yang ada digunakan metode seperti aturan 50 30 20. Apa itu 50 30 20? 50 modal, kemudian 30 keuntungan, yang 20 itu kembali ke depan tadi. Nah, kita kembali ke depan. Mana? Tuh,
50% itu kebutuhan, 30 itu keinginan, 20 itu tabungan. Bisa nggak? Itu yang harus kita terapkan dalam manajemen yang pengelolaan yang ada di kita. Tidak semuanya itu kita berikan ke kebutuhan semua. Kapan kita crispy, ada bakpao dan dimsum. Ngoten nggih. Ada masukan lagi dari ibu-ibu semuanya? Cukup? Cukup nggih. Demikian ya untuk perkenalan dari saya dan koordinasi untuk praktek hari Senin besok. Saya akhiri nggih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup, bisa. Iya. Enggak usah langsung aja. Fleksibel aja. Itu ada yang bertanya, silakan. Untuk mulai praktek hari Senin. Iya. Senin aja. Iya. Dimulai hari Senin. Kan seperti tadi kesepakatan awal ya. Kesepakatan awal, jadi Senin itu berarti kelompok 1, Selasa kelompok 2, Rabu 1 lagi, enggak ada 3. Gitu ya. Nah, terus menunya bagaimana? Sama, berarti hari Senin menunya apa, itu Selasanya nanti sama. Gitu. Jadinya setiap kelompok 5 kali pertemuan. Nanti ketemunya itu. Nek ra 5 kali kami ditagih. Aku rompeng 5 Pak Yuli itu. Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat lagi, terus Seninnya penutupan ketemu bersama seperti ini. Jadi nanti kalau ibu-ibu masih bingung bisa diinformasikan di grup ya Pak. Bisa, nanti fleksibel saja. Lewat WA aja. Jadi jangan malu misalnya mau tanya gitu ya. Jadi bebas. Baiklah, saya kira sudah cukup ya ibu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Ndak suwak cuciane kudanan. Ibu-ibu cuciane kudanan aku mbae. Ibu, acara demi acara sudah berjalan dengan baik. Tiba waktunya untuk penutupan. Marilah kegiatan kemas sudah snacknya betul ini kayaknya sudah kemas semuanya. Yang snacknya di depan itu sampah semua kayaknya ibu. Nah, oke Putri, itu masalahnya itu sampah semuanya. Sudah tidak sampai. Sampahnya bisa ditaruh di luar aja Bapak Ibu. Oke, tetap sampah besar. Tetap ya, oke. Baiklah ibu-ibu semua, marilah kegiatan siang hari ini kita tutup bersama dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Demikian tadi saya sebagai pembawa acara apabila dalam menyampaikan acara banyak salah, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin. Monggo. Nggih, sami-sami. Nderekaken. Nah, mau diganti nggih? Boleh atau gimana?
nggih. Kemudian ada pahit buah. Nggih, oke nggih.